Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi untuk ibadah pada hari ini, dan ini merupakan satu hal yang istimewa bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kembali lagi kita hari ini sedang memperingati hari Pentakosta, ya. Dan untuk kesempatan hari ini saya ingin kita semua memahami apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta. Jangan salah ya, bukan Pantai Kosta. Ya, banyak orang katakan Pantai Kosta, Pantai Kosta. Yang benar itu Pentakosta. Ya. Nah, kita akan memahami ini apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ini ya. Nah, makna dari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Ya. Jadi Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Alkitab mengatakan ketika Tuhan Yesus itu bangkit, selama 40 hari, dia selalu mengunjungi murid-muridnya dan selalu memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari kemudian, dia naik ke surga. Nah, yang sudah kita peringati beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian murid-murid menantikan, seperti kata firman Allah, pergilah ke Yerusalem. Ya, jadi setelah Yerusalem 10 hari kemudian, ya, dari 40 ditambah 10 jadi 50. Kemudian Roh Kudus itu turun. Ya, karena hari Pentakosta itu artinya sama dengan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Ya. Jadi hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kita pahami mana Pentakosta itu adalah, itu merupakan penggenapan dari janji Allah. Ya. Dan yang kedua, itu hari Pentakosta itulah mulainya Allah di dalam Yesus Kristus menjadikan orang percaya itu saksinya. Nah, ini mana Pentakosta itu? Kita mesti pahami ini. Mengapa Pentakosta? Mengapa Roh Kudus itu diturunkan, dicurahkan untuk menggenapi, memenuhi janji daripada Allah. Ya, kita perhatikan dulu yang pertama, penggenapan janji, ya, daripada Tuhan. Penggenapan itu apa sih? Janji itu ditepati. Ya, kalau penggenapan janji itu artinya janji itu ditepati, ya, saudara. Jadi janji ini, ya, itu diberikan ketika malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus disalib, berarti dia mati. Berarti dia meninggalkan murid-muridnya. Namun sebelum dia mati disalibkan, dia telah memberikan janji. Ya. Nah, saudara, sama seperti orang tua ya.
Kadang-kadang orang tua sebelum mati janji dulu, kasih warisan dulu, ya. Janjinya apa? Nah, saudara, mari kita lihat sekarang Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu adalah bentuk penyataan janji daripada Allah, daripada Tuhan sendiri sebelum Dia disalibkan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara, selama Tuhan Yesus ada di muka bumi, Dia bertindak sebagai penolong kepada murid-muridnya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana tentang kebutuhan hidup, ya 5.000 orang lebih yang kelaparan, yang butuh makan, diberkati oleh Tuhan dengan 5 betul roti 2 ekor ikan, maka mereka makan. Ya, ketika mereka menjala ikan, setiap hari pekerjaannya adalah menjala ikan, tetapi mereka nggak dapat apa-apa. Penolong, itulah Tuhan yang lagi bersama-sama dengan Dia, membuat mereka bisa menjala ikan sampai jalannya hampir koyak. Ya, yang sakit pun disembuhkan, yang buta jadi melek, ya, yang mati bahkan bisa bangkit. Tetapi sekarang Dia akan pergi, namun Dia berkata, Aku nanti akan memberikan penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu tidak hanya selama 33,5 tahun aja. Ya, umurnya Tuhan Yesus waktu di muka bumi itu nggak lama. Dia sebagai penolong. Tapi kalau ketika ditinggal, siapa yang akan nolong? Maka Tuhan katakan, Aku akan memberikan seorang penolong yang lain, tidak tinggal di antara kamu untuk 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tetapi untuk selama-lamanya. Wow. Saudara, penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus nanti yang dijanjikan itu, Dia akan menyertai kita tidak sehari, 2 hari, tapi sampai selama-lamanya, sampai kita juga masuk ke surga. Itu satu hal yang sangat luar biasa, saudara, ya. Yaitu siapa yang dijanjikan? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Nah, orang-orang di luar Tuhan nggak bisa, ya. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Luar biasanya, ya. Jadi tidak semua orang, walaupun Roh Kudus itu dijanjikan, tetapi tidak semua orang bisa menikmati. Dikatakan orang-orang dunia ini adalah orang-orang yang di luar Tuhan, ya. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu bukan hanya di samping, bukan hanya di belakang, tetapi menyertai kamu karena Dia diam di dalam kamu. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ini satu hal yang sangat dasar. Ya, ini janji yang diberikan sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, ya. Dan janji itu pasti, saudaraku. Beda ya dengan manusia. Karena Yesus itu sebenarnya adalah Allah sendiri, ya. Allah yang menyatakan diri sebagai manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia, dan Dia datang menolong manusia, khususnya mereka yang percaya. Ya. Tetapi karena Dia adalah Tuhan, Dia berjanji mustahil, nggak mungkin
kalau dia berdusta. Ya, beda dengan kita ya. Allah itu tidak pernah bohong, saudara. Ya, kita akan membaca di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Perhatikan di situ. Allah bukanlah manusia. Beda. Jangan disamakan Allah dengan manusia. Jangan disamakan, walaupun Tuhan Yesus telah menjadi manusia, dia adalah Allah sendiri yang menyatakan diri sebagai manusia, tapi kita tidak mungkin sama dengan dia. Ya. Karena Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa dia berfirman tidak melakukannya? Atau berbicara tidak menepatinya? Loh, kalau Allah sudah berjanji, pasti digenapi, saudara. Beda dengan kita ya. Kalau kita gampang berubah. Pagi ini kedelai, besok jadi tempe, berubah. Tidak lama lagi jadi tempe gosok. Ayo. Ya. Saya dulu pernah bikin tempe, saya perhatikan memang tak tunggu dari kedelai, kemudian jamur jadi tempe. Waduh, enak. Persis sekali. Setelah jadi tempe, kalau dibiarkan gosok. Nah, manusia itu seperti itu. Gampang berubah, janji kadang nggak ditepati. Tetapi Tuhan bukan manusia. Dia berjanji pasti ditepati, ya. Nah, janji itu pasti dinyatakan. Tapi bagaimana untuk bisa menikmati janji Tuhan? Loh, banyak orang Kristen nggak bisa menikmati janji Tuhan. Dengar janji Tuhan, ngerti janji Tuhan, tapi bagaimana bisa menepatinya? Ya, nah saudara, kerjakan perintah Tuhan. Roh Kudus itu pasti diturunkan, tetapi harus mengerjakan perintah Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa, saudara? Untuk nunggu. Ya, murid 10 hari nunggu. Ya, karena setelah Tuhan Yesus naik, mereka akan pergi ke Yerusalem. Itu hari ke-40 Tuhan Yesus naik. Hari ke-50 Roh Kudus turun, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dilarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar ya daripadaku. Sebab Yohanes ya membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, baptisan itu bukan percik, tenggelam, ya, didelep nih. Jadi kalau saya baptis orang, tak delep no gini, cek mencungul gini, tak delep dong sampai mendelep. Supaya apa? Seluruhnya itu dipenuhi dengan air. Nah, kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Kalau orang dibaptis dengan air, begitu dicelup, udah dirinya sendiri nggak nampak, yang nampak air. Ya kan? Tapi kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga yang nampak hidup kita bukan diri lagi. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dalam arti hidup kita ini sekarang nanti dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, yaitu pribadi Tuhan yang menyatakan diri di dalam kuasa Roh-Nya. Ya, haleluya. Nah, saudara yang kekasih, hal ini
pencurahan Roh Kudus itu bukan tanpa apa ya, dasar. Pencurahan Roh Kudus itu adalah sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang lalu. Ya. Kita baca di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Nah, di situ dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi, ya, bahwa aku akan mencurahkan Rohku. Ini sudah dinubuatkan sebenarnya, ya, ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, ya, teruna akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Jadi kuasa Roh Kudus itu sebelumnya sudah dinubuatkan, sehingga pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, setelah dia 10 hari kemudian, janji itu diturunkan. Ya. Jadi cuma syaratnya tadi jangan sampai meninggalkan Yerusalem. Ya. Nah, dan akhirnya janji Tuhan itu dipenuhi. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Berkumpul, jangan ninggalkan Yerusalem ya. Berkumpul. Nah, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi Anda kata kumpul seperti begini, tiba-tiba ada deru angin dan ada seperti api memenuhi, tapi nggak kebakar, ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi apa ya? Seperti lidah nyala api. Ya. Yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus seperti api, tapi tidak membakar, ya. Hingga kepada setiap orang yang sedang berkumpul percaya. Ya. Haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Satu hal yang sangat menarik, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbicara pada waktu itu di Yerusalem kumpul orang-orang dari berbagai daerah. Mereka berbicara dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Ya, mungkin di situ ada orang Solo, maka orang yang tidak mengerti bahasa Solo, dia bisa ngomong Solo. Sederek sedoyo, monggo, sami rahayu, ya kan? Tapi kalau di situ kumpul orang Madura, tantretan, nyara itu monggo. Jadi saudara, ada yang mungkin bahasa Jepang, karaoke, bahasa Cina, apa bahasa Cina ya? Saudara, kemarin saya ketemu sama orang, panggil saya Pi terus, ya Pi. Yes. Besok balik lagi Pi. Gak bisa. Loh, oh iya ya, ke gereja ya. Loh, kamu kok ngerti kalau saya ke gereja?
Kan iya, orang Cina kan mesti ke gereja. Mangkane kan mau papi. Aku lo di gereja Cina. Ya. Aku wong Jawa, arek Surabaya asli. Kok diarani Cina dompete ae beda kok. Ya kan? Dompetnya wong Cina karo wong Jawa beda lho. Ya. Enggak lah. Ya. Wong Jawa kan sugih kok. Ya. Jadi saudara-saudara, mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus, berbicara kepada orang-orang lain. Mungkin kalau sekarang kita tidak pintar ngomong, tapi kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara, saudara bisa bersaksi, cerita kepada orang lain. Ya, itu hebatnya Roh Kudus. Ya, nah, dicurahkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita bisa, ya, dari janji itu ditepati. Kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kemudian apa? Roh Kudus itu untuk kita bisa memberitakan Injil. Bukan untuk kesombongan, saudara. Saya dulu kan tinggal di Lebak Agung. Di Gang 2 itu ada toko. Ketika saya beli di toko itu, ada seorang ibu marah-marah. Kok jawaban dari aku tuh? Gak ngerti. No jero atiku ono Roh Kudus. Lenger saya, saudara. Dengar loh. Masuk Roh Kudus dibuat marah-marah. Macam-macam kan Roh Kudus, ayo, waniyo. Loh. Roh Kudus itu adalah roh yang damai sejahtera, saudara. Ya, ayo. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita semua, satu keluarga dipenuhi dengan Roh Kudus, yang ada cuma damai satu dengan yang lain. Bukan rame, damai. Sebab itu, saudara, laksanakan firman Allah. Jangan tinggalkan Yerusalem. Di sana berdoa. Dan 10 hari mereka menunggu Roh Kudus dicurahkan. Janji Tuhan digenapi. Namun untuk apa sekarang? Kalau Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita, untuk kebanggaan, untuk kesombongan? Bukan. Ya. Nah, ternyata yang kedua tadi, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Menjadikan kita saksinya Tuhan. Saksi daripada Kristus. Apa saksi itu, saudara? Tahu? Kalau saudara saksi itu menceritakan tentang saya kepada orang lain, berarti saudara sudah kenal saya. Ya kan? Loh, Marifan itu gitu. Nah, kalau saudara tidak kenal saya, tidak bisa menyaksikan. Jadi saudara-saudara, kita bisa menyaksikan kalau kita kenal Dia. Menjadi saksi Kristus, cerita tentang Yesus, itu bisa terjadi kalau kita paham, kita kenal Tuhan Yesus. Saudara kenal? Kenal enggak? Dari mana kenalnya? Mendengar. Mama dengar toh? Mendengar dan membaca. Sudah pernah lihat Tuhan Yesus enggak? Paulus mengatakan, aku tidak mau bangga dengan hal yang lain kecuali bangga dengan salib Kristus. Loh, kok aneh? Karena di tangannya ada tanda dipaku, di lambungnya ada tanda ditekuk. Aku kenal Tuhan Yesus, tangannya ada tandaku kenal. Aku kenal Tuhan Yesus, rusuknya
ada tanda ku kenal. Saudara, kita bisa bersaksi kalau kita memang memahami dia. Jadi Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, memenuhi hidup kita. Tetapi sasaran target yang utama adalah menjadikan kita saksi daripada Kristus. Ya, Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 dikatakan di sana, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ini janji Tuhan. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ini tujuannya. Kenapa Roh Kudus itu dicurahkan, ya? Belum tak? Ya, supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksi. Dan kamu akan menjadi saksiku, bukan disuruh bersaksi loh ya. Tetapi menjadi saksi. Karena bersaksi itu dengan menjadi saksi itu beda. Beda, saudara. Beberapa waktu saya pernah katakan kan, saya ini biduan, saudara. Kenapa? Karena pekerjaan saya dulu penyanyi. Ya, pekerjaan saya penyanyi. Bukan sekedar menyanyi. Beda loh. Penyanyi sama menyanyi beda. Semua orang bisa nyanyi. Tapi belum tentu dia penyanyi. Belum tentu dia biduan. Ya kan? Jadi kalau disuruh bersaksi, memang bisa ngomong, tapi belum tentu dia menjadi saksi. Beda loh. Bisa dimengerti ini ya maksudnya. Ya. Semua orang bisa nyanyi, tapi belum tentu dia penyanyi. Nyanyi itu ada kadang-kadang sekedar aja kan. Ya, pokok nyanyi dah. Udah selesai. Tapi kalau penyanyi itu memang pekerjaannya tiap-tiap harinya menyanyi. Seperti saya. Nah, betul. Tiap hari nyanyi. Nyanyi terus. Nah, nyanyi terus kan. Kalau nggak ada yang datang, ya saya nyanyi daripada diam. Nah, ya iya. Kan nggak sekedar nyanyi kan. Di rumah diam-diam nyanyi. Kan nggak sekedar itu. Tapi kalau memang dia penyanyi, hari-harinya menyanyi. Saya dulu biduan. Ya. Ikut band, seperti saya katakan. Karena saya ikut band kan, saya biasa menyanyi. Pekerjaan saya menyanyi. Tapi sekarang saya tinggalkan. Tapi kalau menjadi saksi, jangan sampai ditinggalkan. Terus menjadi saksi, bukan hanya sekedar bersaksi. Semoga saudara paham ini ya. Jadi bukan sekedar bersaksi, ngomong sebentar aja asal kober, ya. Tapi kalau menjadi saksi, memang dari hari ke hari hidupnya itu bersaksi. Nah, ini yang Tuhan inginkan, saudara. Ya, ini yang Tuhan inginkan supaya kapanpun, ya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai kita mati, kita tetap harus menjadi saksi Tuhan. Beda, lagi beda. Sehingga dimanapun, di kampung sendiri, ya, di kalangan keluarga di Yerusalem, menjadi saksi. Kemudian sampai ke tetangga Yudea, ya, menjadi saksi. Sampai kemudian keluar kampung,
Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dimanapun kita ada, kita harus menjadi saksi. Ini tujuannya. Kenapa Roh Kudus dicurahkan, saudara? Supaya kita bisa menjadi saksi. Kehidupan kita itu selalu ditandai dengan kesaksian tentang Yesus. Ya, orang tua bisa menjadi saksi untuk anak-anaknya. Anak-anak bisa menjadi saksi untuk orang tuanya, untuk seluruh keluarganya, sampai dimanapun. Di sekolah kita menjadi saksi. Di tempat kerja kita bisa menjadi saksi. Ya, betul saudara. Saya dulu kerja di percetakan. Nama saya Yakob. Ada teman lagi namanya Daniel. Ya, satu hari bos saya nyuruh beli uli karena untuk mesin, ya. Daniel yang disuruh. Nah, lu pergi beli oli ya. Ini beli 4 liter. Beli si Daniel pulang. Kok ya kebangetan loh si bos ini. Uli ditaker lagi, saudara. Kurang. Gimana lu ini? Aku suruh beli, kau beli berapa liter? 4 liter. Ini ada berapa? Saya di sebelahnya malu, saudara. Daniel pasti orang Kristen. Yakob orang Kristen. Tapi ternyata bisa jadi saksi tidak dalam kehidupannya. Hei, disinilah saudara, kita bukan bersaksi, tapi menjadi saksi. Beda ya? Bisa dipahami? Haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Ini Paulus mengatakan begitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku nasihati kamu ya, supaya sebagai pendatang dan perantau, kita ini tidak lama tinggal di dunia, saudara. Ya, kita ini sebagai pendatang di sini, perantau, nanti akan balik lagi kita. Ya, tidak lama. Makanya jangan bangga-bangga dengan duniawi ini. Tidak lama, ya. Supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi menjauhkan diri keinginan yang duniawi ini yang bertentangan dengan yang rohani. Kalau tidak cocok dengan rohani jangan dikerjakan. Ya, kita ini sebagai pendatang loh, sebagai perantau. Tidak lama kita tinggal di dunia ini, ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Artinya di bangsa kafir. Ya, kalau kita di tengah-tengah bangsa yang bukan Kristen, ya, ya miliki cara hidup yang baik, jangan asal-asalan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu. Ternyata orang Kristen itu dia apa-apa no, ya sih, anu ya, ndak sakit hati, ya. Jadi saudara-saudara, milikilah cara hidup yang baik, supaya kalau mereka memfitnah kamu, ya, sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik. Dan kemudian mereka memuliakan Allah. Ya, saudara, ini luar biasa. Ya, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu, apa awakmu kurang ngerti, bahwa tubuhmu itu adalah bait, adalah rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu.
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Sudah, ini firman Allah lalu mengatakan hidup ini bukan milik saya, bukan milik kamu lagi. Kenapa? Sebab kamu telah dibeli, ya, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu yang paling sesuai membalas cinta Tuhan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, tubuh ini bukan milik kita sendiri lagi loh ya. Tidak ada yang kita miliki di dunia ini. Tubuh kita saja bukan milik kita loh. Betul. Kalau saudara yakin saudara sudah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar, maka kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Ya. Kalau hidup kita ini sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, saudara tidak berhak mengendalikan hidup kita sendiri. Betul. Dalam segala perkara kita harus berserah kepada Tuhan. Ya. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu ini. Ya. Muliakan Allah. Ya. Mari kita persembahkan hidup kita. Ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan sekarang persembahkan tubuhmu. Persembahkan itu dengan sukarela. Beda dengan korban kan, seperti saya katakan. Kalau korban itu terpaksa. Tapi kalau mempersembahkan itu dengan sukarela. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita tahu sekarang, lalu kita memahami apa makna Pentakosta. Itu adalah penggenapan janji daripada Allah, turunnya Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, maka dia akan menjadikan kita saksi-saksinya, ya, untuk menyaksikan kemurahan Allah. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ini tanggung jawab kita. Ya, kalau kita ngerti ini, mari kita saksikan. Cinta Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Masih banyak tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang belum selamat. Bahkan mungkin anggota keluarga kita yang belum selamat. Mari, tanggung jawab kita sekarang. Sebelum nanti waktunya, kita harus pulang ke rumah Bapak. Kita muliakan Tuhan dengan menangkan banyak jiwa. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian.